Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama Maka. Seperti biasa mau sharing berbagi cerita, berbagi pengalaman. Semoga saja bisa bermanfaat buat kalian semua. Gimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat ya. Dan salam silaturahmi. Sampai jumpa kembali bersama Maka di video berikutnya. Nah, di video kali ini Maka mau bercerita sedikit nih teman-teman, bagaimana agar kita mendapatkan rezeki dengan mudah, dengan senang hati, tanpa penuh kerja keras, berikhtiar, tidak terlalu memaksakan, dan rezeki berkelimpahan. Nah, di sini Maka mau bahas sedikit ya teman-teman. Tentunya berbagi cerita ini cerita yang sangat yang sering saya jalankan ataupun yang sering saya lakukan di aktivitas saya ataupun di masa-masa sulit saya waktu itu. Jadi pada intinya ketika kita diberikan masalah, ujian, kesulitan, sehingga kita lupa dengan yang namanya introspeksi diri, balik ke awal dan melihat ke belakang apa yang harus kita perbaiki dan apa yang harus kita pertahankan. Nah, terkadang waktu itu di masa-masa banyak persoalan dalam perekonomian, itu ya, di dalam rumah tangga atau di dalam keluarga, sehingga rasa kurang cukup dan terus bekerja keras melakukan pekerjaan, menambah pekerjaan sampingan, mencari pekerjaan tambahan, sehingga kita lupa kesalahan kita itu apa sebenarnya, sehingga kita diberikan kesulitan, tidak diberikan jalan rezeki yang mudah. Nah, dari situ saya belajar memahami hal tersebut, dan setelah saya lihat ke belakang, ternyata ada hal-hal yang saya tinggalkan, ada hal-hal yang saya mungkin bikin orang kecewa ataupun bikin orang marah, dan bisa jadi Allah tidak ridho apa yang saya lakukan di saat itu. Nah, sedikit cerita, ketika kita pengen mendapatkan rezeki yang berkelimpahan, tentunya satu persatu kita akui kesalahan kita di masa-masa di masa lalu kita, yang kita ingat masalah apa yang membuat kita benar-benar menjadi mengakui lah gitu. Setiap kita melakukan kesalahan, dan setelah itu kita akui kesalahan tersebut dan kita mohon ampun kepada Allah SWT. Dalam satu perkara kita menyelesaikan dan mohon ampun kepada Allah, maka akan ada satu perkara yang akan Allah selesaikan, dijamin, dan itu yang saya rasakan. Nah, jadi pada intinya semakin kita melihat ke belakang, semakin kita perbanyak melihat kesalahan dan kita minta maaf. Ambil contoh ketika kita punya karena mungkin banyak di luar sana ya, kita sedang bekerja sehingga kita pusing kebawa ke rumah ketika anak kita meminta jajan ataupun meminta ditemani untuk bermain, sehingga kita merasa capek, merasa terganggu, sehingga kita jadi marah. Nah, dan yang kedua, karena kita menjadi kecewa. Nah, dari hal satu perkara itu kita akui kesalahan kita, dan kita harus ciptakan kebahagiaan dari hal kecil. Nah,
Ketika kita bersyukur dan kita menciptakan kebahagiaan dari hal kecil, akan timbul rasa syukur dan Allah akan tambah nikmat itu terus dan terus menerus sehingga bertumbuhlah kebahagiaan yang besar. Nah, jadi buat teman-teman yang mungkin saat ini sedang kesulitan, ingin mendapatkan rezeki yang berkelimpahan, tentunya yuk dari sekarang mulailah belajar mengakui kesalahan kita satu persatunya. Dan jangan banyak menyalahkan orang lain, perbanyaklah menyalahkan diri sendiri, dan perbanyaklah kita meminta maaf kepada orang-orang yang terdekat kita. Agar apa? Agar Allah selalu ridho, agar Allah selalu membukakan pintu rezeki kita dengan selebar-lebarnya. Agar apa? Agar kita diberikan kebahagiaan, keselamatan dunia dan akhirat. Dan tentunya teman-teman, dibalik semua itu, dengan seiringnya waktu, kita melaksanakan sholat lima waktu dengan tepat waktu. Kita iringi juga dengan membaca sholawat setiap hari, agar kita selalu dirindukan, agar kita selalu selalu terpancarkan pola pikir kita, hati kita, seluruh tubuh kita untuk melakukan sholat, beribadah, yang lainnya juga. Dan yang paling penting, kita belajar memahami apa yang pernah kita salah saat ini, sehingga di hari esok kita tidak berbuat salah lagi. Yang ada kita timbulkan, kita ciptakan kebahagiaan dari hal kecil. Insya Allah teman-teman, dari hal kecil ini rezeki akan berkelimpahan pada kalian semua, dan berbagai arah akan berdatangan kepada kalian semua. Paling itu yang saya sampaikan. Next di video berikutnya, dan jika ada masukan boleh dituliskan di dalam komentar. Dan mohon maaf jika kata yang salah. Saya di sini cuma sharing, berbagi cerita, berbagi pengalaman, bukan ingin menggurui kalian semua, tapi ingin berbagi kebaikan juga kepada kalian semua yang mungkin sedang gundah gulana, lagi punya permasalahan dalam hidup sehingga kita cemas, khawatir. Nanti di video berikutnya kita akan bahas. Dan jika kalian ingin apa yang saya bahas di video berikutnya, tuliskan di dalam komentar. Oke, terima kasih banyak. Saya undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.